Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Dia sudah punya istri, kata ayahnya. Dia bingung, anaknya yang biasanya pemalu sekali ini terus terang mengatakan bahwa dia menghendaki Erwin. Bagaimana dia tak bingung? Anak kesayangannya inginkan pemuda yang harus dibunuhnya. Mana ayah tahu? Tanya Ewis. Naluriku mengatakan bahwa dia telah berumah tangga. Di madu pun Ewis mau. Baiklah, kata Itam mempersingkat pembicaraan yang pasti akan menemui jalan buntu. Kalau dia melamar akan kuterima. Pergilah tidur. Buatlah supaya dia meminta diriku. Bukankah ayah sanggup? Ewis hanya menghendaki dia, tidak sudi laki-laki lain. Ewis kembali ke kamarnya dengan keyakinan bahwa dia akan mendapatkan Erwin. Wajah orang muda itu jadi tak mau hilang dari ingatannya. Begitu ganteng, begitu lembut, dan begitu baik hati. Apalagi nyawanya telah diselamatkan oleh Erwin. Keinginan Ewis membuat Itam merasa kasihan pada gadisnya itu. Tetapi dia tidak berani mempertaruhkan nyawa salah seorang keluarganya atau nyawanya sendiri. Bagaimanapun, Erwin harus dibinasakan. Tepat jam 11 malam, Itam meneruskan tugasnya yang terhalang tadi. Ki Dodol terbaring di atas bantal. Setengah badannya telah keluar dari sarungnya. Tuannya mengasapinya lagi, membaca mantra-mantra, kemudian meletakkannya kembali di atas bantal. Tak jauh dari rumah itu, terdengar lagi suara harimau mengaum, membuktikan kepada Itam bahwa Jalubuk berada di sekitar situ. Datang rasa ngeri di dalam hati Itam. Apakah Jalubuk akan membuat Ewis melotot lagi, dan kali ini tidak akan ada Erwin yang menyembuhkan. Tetapi Ki Dodol juga sudah keluar dari sarungnya, berputar-putar di kamar itu. Kemudian keris suruhan itu mengeluarkan suara bagaikan orang mengerang karena demam. Itam tahu apa maknanya. Ki Dodol telah siap. Pergilah engkau Ki Dodol yang tak terlawan oleh semua makhluk yang hidup. Laksanakan tugasmu. Tiada baja yang lebih keras dari engkau. Tiada ilmu manusia yang dapat menolak kehendakmu. Dan kehendakmu itu adalah membunuh Erwin. Kau milikku, aku tuanmu. Hanya suruhku yang akan kau laksanakan. Tiada lain daripada itu. Terdengar suara bagaikan angin kencang bertiup di dalam kamar itu. Keris itu naik ke atas, lalu keluar melalui lubang angin. Kini Itam dan Ki Ampuh melihat kembali di dalam mangkok berisi air putih guna mengetahui gerak Ki Dodol. Ia berjalan sepanjang pinggir jalan menuju rumah Erwin. Di sana sini terdengar ayam berkokok atau menggelepar di dalam kandang. Mereka mengetahui bahwa ada sesuatu yang gaib sedang berlalu. Setiba dekat rumah Erwin, ada anjing menyalak panjang, disahuti oleh anjing lain. Binatang-binatang ini melihat ada benda bergerak. Tidak biasanya mereka melihat senjata berjalan tanpa manusia yang membawanya. Aneh memang, tetapi anjing dan ayam dapat melihat iblis atau setan berlalu. Manusia tidak akan melihatnya. Ki Ampuh melihat di dalam air dengan harap-harap cemas. Walau keris ini gagal, maka dia tidak akan tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Dia akan kehilangan nama, tidak akan dikatakan lagi
orang berilmu yang paling ampuh di kawasan itu. Keris itu telah sampai di pekarangan rumah Erwin. Dia dan istrinya telah tidur lelap. Erwin memimpikan orang setengah tua dan ewis, mimpi yang menyenangkan. Sepulang dari rumah gadis itu, Erwin merasa bahwa dia telah berbuat suatu kebaikan dan dia senang sekali. Mendadak, Erwin tersentak dari mimpinya. Ada suara gaduh di luar rumah, dekat sekali. Dia tidak tahu apa, tetapi bagaikan orang melompat dan menerkam. Kemudian terdengar suara mengaduh, lalu mengerang. Erangan itu tak lain daripada suara Jalubuk yang kesakitan ditikam oleh Ki Dodol di pangkal kaki depan sebelah kanan. Dia tahu bahwa anaknya masih dalam bahaya dan menunggu di sana guna menghadang bahaya apapun yang akan datang. Terjadilah pertarungan antara Jalubuk dengan Ki Dodol. Terasa berat baginya melawan benda yang begitu kecil dan gesit. Mudah mengelitkan serangan Jalubuk. Tidak seberat itu berhadapan dengan binatang besar atau manusia. Masih lebih mudah menghadapi ular tedung malam kemarin. Setelah kena tikam pada kakinya itu, Jalubuk menjadi marah. Tetapi dia tidak juga berhasil mengalahkan keris itu. Sebaliknya, ia tidak dapat mengalahkan serangan Ki Dodol secara sempurna ketika keris itu menerkam mukanya. Sehingga tersayatlah pipinya, walau tidak terlalu dalam. Jalubuk mengaduh lagi, kemudian mengeram, lalu dengan sedih melarikan diri. Untuk pertama kali, dia tidak dapat membela anak dan menantunya. Semua adegan pertarungan itu disaksikan dengan gembira oleh Itam dan Ki Ampuh. Beberapa kali tinju Ki Ampuh memukul telapak tangan kirinya karena geram dan asik. "Nah, habis lo," katanya. Walaupun keris itu bukan miliknya, walaupun hasil itu berkat kehebatan Itam, orang berilmu hitam dan tukang sihir. Setelah musuhnya pergi, keris itu tertancap di tanah, letih karena mengelakkan tamparan Jalubuk yang berulang kali ke arah hulunya. "Ayo Ki Dodol, laksanakan tugasmu," kata Itam. "Ayo Paihan," kata Ki Ampuh, seolah-olah dia pun dapat pula memerintah keris itu. Tak berapa lama antaranya, keris itu bergerak pula, kini mencari lubang untuk masuk. Di atas pintu rumah itu tidak ada tangkal, sehingga Ki Dodol dengan tenang masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, dia tiba di kamar Erwin. Tetapi keris itu jadi gelisah, kemudian tegak di atas sebuah kursi. Itam memandang Ki Ampuh, seakan ingin bertanya mengapa kerisnya begitu. Dan Ki Ampuh juga memandang Itam, mau menanyakan hal yang sama. "Tikamlah sekali lagi di jantungnya," perintah Itam. Ki Dodol bergerak lama, kemudian terduduk lagi di atas kursi. Erwin tidak dapat berbuat suatu apapun, walaupun dia melihat keris itu masuk dari atas pintu kamar tadi. Oleh rasa takut dan terkejut, bagaimana sebilah keris bisa bagaikan terbang? Mungkin keris ini tadi bertarung dengan ayahnya. Pengantin baru itu bagaikan terpukau, tidak bisa bersuara memanggil mertuanya. Semua gerak keris itu ia ikuti dengan mata. Ketika Ki Dodol bangkit dari kursi dan terbang menuju dirinya tadi, Erwin menyangka bahwa akan tamatlah riwayatnya malam itu. Dia heran, tetapi sekaligus merasa lega
ketika Ki Dodol kembali berdiri di atas kursi. Dia membangunkan Indah. Pelan-pelan kesadaran Erwin datang kembali. Dia teringat bahwa orang-orang hebat bisa mengirim senjata untuk membunuh lawannya. Dia pun lalu teringat pada ular tedung yang setelah mati lalu hilang. Tentu kedua-duanya dikirim oleh orang yang sama. Dan Erwin juga teringat pada orang setengah tua yang memberinya kunyit. Timbul pertanyaannya di dalam hati. Apakah bukan kesaktian Saodah yang membuat keris itu tidak bisa melaksanakan tugas? Dia mau mencoba. Erwin mengambil kunyit yang disembunyikannya di bawah bantal dan dengan segala keberaniannya yang ada duduk di pinggir ranjang. Keris itu meronta-ronta, kemudian bergerak lalu jatuh di atas lantai. Aneh, keris itu mengeluarkan suara kecil tetapi jelas di malam sepi itu.